Halo, welcome back to channel aku. Hari ini kita bakal ngomongin soal jurusan perkuliahan. Yang di samping aku nih ada siapa? Boleh kenalin dulu. Aku Ana Ratnasari. Aku dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Kalau jurusan perpustakaan tuh emang harus kuliah di jurusan perpustakaan atau emang ada jurusannya atau enggak gitu. Kan masih banyak orang yang mungkin belum tahu ya. Iya. Kamu sendiri tahu kalau ada jurusan perpustakaan tuh sejak kapan dan dari siapa atau bagaimana? Jadi aku ceritanya pertama dari aku mau masuk kuliah jurusan Ilmu Perpustakaan ya. Oke. Sebenarnya tuh aku nggak ada niatan masuk jurusan perpustakaan karena niatku dulu masuknya ke akuntansi yang backgroundku itu SMK-nya akuntansi. Oh, oke. Nah, kan dulu ada tuh yang tahun 2012 kalau SBMPTN kalau sekarang ya, itu ada IPS, IPA atau IPC yang campuran itu loh. Kalau campuran iya. kan kita bisa pilih IPA sama IPS. Nah, aku ikut milih IT sama akuntansi. Nah, yang pilihan ketiga karena aku bingung, akhirnya aku ambil ilmu perpustakaan Undip. Oh gitu. Karena aku ngincer Undipnya. Oh, Kan iya. tahu sendiri kan, Iya, Undip itu kayak wah gitu. gitu kan. Pokoknya orang Universitas yang notabene orang-orang yang kayak dilihat tuh kayak seger-seger gitu. ya, pokoknya mentereng banget lah Nah, kalau udah gitu. bisa masuk ke Undip tuh kayaknya wah gitu langsung terangkat deh entah jurusan kamu apa di sananya Nah, gitu. itu. Oke. Yang penting kampusnya dulu. Oh iya, oke. Berarti pokoknya yang pertama udah deh lihat dulu kampusnya apa, jurusannya nanti belakangan. Belakangan. Gitu. Tapi selama masuk di jurusan apa ya, jurusannya ke perpustakaan Ilmu atau perpustakaan. ilmu perpustakaan. Oke. Apa aja sih yang udah kamu dapat gitu yang bisa di-share ke teman-teman? Ya banyak banget dari klasifikasi perpus yang administrasi perpustakaan tuh kita pasti dapat banget di sana. Oke. Selain itu kita ada tambahan yang kayak otomasi perpustakaan yang kayak memudahkan kita sekarang. Tahu sendiri kan dulu pelayanan perpustakaan itu dari manual yang pinjem buku ke perpustakaan harus datang ke perpustakaan pinjem. Nah, kalau sekarang itu ada yang namanya digital library. Jadi kamu bisa pinjem dari rumah terus nanti tinggal ngambil tok atau bisa minta Gojek suruh ngambilin. Itu udah bisa. Wah, sekarang udah canggih. Jadi perpustakaan itu mempermudah kita untuk mengakses informasi. Ada juga yang digital yang kita bisa akses jurnal-jurnal kayak gitu kan. Kita nggak harus datang ke perpustakaan, tapi kita bisa akses, oh ini loh saya butuhnya jurnal ini kayak gitu. Nanti dari perpustakaan bisa nyiapin kayak gitu. Jadi dulu aku pas skripsi tuh kebantu banget sama perpustakaan itu. Oke. Kalau di kuliah di jurusan ilmu perpustakaan dia ada berapa SKS sih biasanya atau sama aja kayak kuliah-kuliah pada umumnya? Sama aja sih, sama kuliah-kuliah biasanya. Kalau dulu aku kan ada batas maksimal SKS tuh. Dulu aku 24 maksimal. Aku ambil terus. Jadi belumnya ya 4 tahun ya, 8 semester. Cuman yang semester terakhir aku cuma ambil skripsi aja. Gitu. Berarti kalau di sana tuh kita bisa milih mata kuliah yang kita pengen atau udah satu paket? Udah ada gitu? paketannya, tapi ada misal kamu dapat IPK-nya itu tinggi ya, itu kamu bisa ada allowance 2 SKS, kamu mau ambil atau enggak. Jadi kalau misal opsionalnya 2, kalau kamu ambil sekarang berarti semester depan kamu kosong, kayak gitu. Jadi kayak oke, kita dipaketin sama kampus nih, tapi kita masih ada beberapa mata kuliah yang kita bisa milih, mau milih semester ini atau semester depan kayak gitu. Kalau setelah lulus dari sebelum lulus dulu nih ya, kalau guru tuh kan biasanya sebelum kita terjun ke lapangan alias PPL gitu kan ada kayak micro teaching gitu kan. Itu kan praktek untuk ajaran kita supaya mengajarnya bagus gitu. Kalau di ilmu perpustakaan ada seperti itu enggak? Kita lebih banyaknya ke magang. Selain KKL ya, selain KKL itu kita ada magang. Jadi magangnya itu ada 2 sesi, yang satu magang wajib dari kampus, yang satunya lagi yang magang emang kita pengen bener-bener magang mendalami lagi.
Jadi kalau magang wajib dari kampus itu kita cuma dikasih waktu 3 bulanan aja sih. Itu 3 bulan magangnya itu di mana? wajib. Kita nentuin sendiri. Kita mau ke universitas manapun, semua universitas kan pasti punya perpustakaan kan. Semua instansi daerah juga pastinya ada ada perpustakaannya. Dan juga di ilmu perpustakaan Undip sendiri itu ada 2 peminatan, bisa masuk ke perpustakaan, bisa ke kearsipan. Gitu. Jadi kita nggak melulu belajar tentang perpustakaan gitu, enggak, tapi kita bisa belajar di kearsipan. Tapi dulu pelajaran yang paling aku suka itu kalau di kearsipan ya, itu ada bahasa Belandanya. Jadi wah, kayak sekarang udah lupa semua sih. Oh, berarti masih inget nggak apa satu kata gitu yang bahasa Belanda gitu? Sudah enggak, karena udah lama lagi, banget. Ini 2012 ke 2022. Udah yang diingat cuma administrasi perpusnya aja yang karena yang kepake gitu. sekarang di dunia kerjaan kan kayak gitu. Berarti kalau kamu masuk ke ilmu perpustakaan tuh nggak cuma belajar soal perpustakaan, ada juga tadi tuh ya poin plusnya bisa belajar bahasa Belanda juga. Tapi apakah semua universitas juga seperti itu? Itu nggak semua universitas dia membuka ilmu perpustakaan di universitasnya. Kalau yang di Jawa Tengah sendiri itu yang buka cuma UT sama Undip. Terus yang di Jogja itu yang paling terkenal ya, maksudnya yang menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten banget itu yang UIN Kalijaga. Itu emang banyak banget prakteknya, mereka juga saingan utama dari Undip ya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi kan jurusan ilmu perpustakaan kan pasti kayaknya saklek kerjanya di perpustakaan gitu kan. Sebenarnya ada nggak peluang untuk kerja di bidang lain atau gimana gitu? Ada beberapa temanku itu dia kerjanya di stasiun TV. Tahu kan stasiun TV? Pasti mereka punya arsip. Arsip digital yang kayak kaset-kasetnya, multimedianya TV yang kayak ini siaran yang pas bulan berapa, tahun berapa, ini tentang apa. Nah, itu kita juga dibutuhkan di situ kayak gitu. Ada beberapa lowongan kerja yang banyak membuka di stasiun TV itu, kayak bagian pustakawan tapi bagian multimedia, karena mereka kan nggak melayankan buku tapi melayankan multimedianya. Banyak banget. Terus juga bisa kerjanya juga di arsip. Kayak yang temanku itu ada 1-2 itu yang kerja di instansi pemerintah di kantor gubernur sih. Gitu. Berarti kearsipan tuh bukan cuman permasalahan ilmu perpustakaan tuh nggak cuma kerjanya di perpustakaan gitu, nggak cuma kerjanya melulu tentang buku gitu, enggak. Kadang kita juga komunikasi sama pemustaka yang ibaratnya orang yang datang, mereka butuh konsultasi, kalau aku pengennya kayak gini, butuh bukunya kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi lebih banyak ke pelayanan juga sih. Jadi kayak interaksi kita para pustakawan ke pemustaka gitu. Itu untuk mempermudah kita biar kita tahu mereka tuh pengennya informasi apa gitu. Jadi bisa dapat sebuah pencerahan ya teman-teman. Kalau kuliah di ilmu perpustakaan tuh bukan cuman di perpus aja, tapi juga bisa masuk ke dunia kearsipan ya. Dan kearsipan itu bukan cuman persoalan soal lembar-lembaran apa segala macam dokumen, tapi juga bisa tadi arsip digital itu ya. Berarti banyak cabangnya. Nah, terus kemudian ya kalau kita biasa ke perpus itu kan kayak ada semacam penomoran buku itu kan? Iya, itu klasifikasi namanya. Kalau di kita itu namanya klasifikasi. Jadi tiap subjek tertentu itu punya nomor tersendiri. Kayak misal matematika itu di kelas berapa, terus sastra itu di kelas berapa, itu kita ada nomornya sendiri-sendiri. Nah, penomoran itu tuh emang sudah dari diatur dari nasional atau dari perpusnya sendiri? Sudah internasional sih. Kita pakainya kayak di DC itu ada Dawei Decimal Classification. Terus itu juga 2 versi, ada yang buku yang kayak berupa kitab gitu kan, tebel-tebel, ada 4
4 jilid kitab, tapi kita kadang untuk mempermudah kita yang kayak apa ya, kita nggak mungkin ngehafal semua buku itu ada yang nggak ilmuwan juga sih ya, kayak IT itu yang bikin software yang mempermudah kita, itu namanya UDDC 23. Itu gampang banget, jadi kayak kita masukin subjeknya apa, nanti bakal keluar oh ini kelas berapa gitu. Iya, jadi lebih mudah ya gitu. Jadi kayak nggak terlalu ribet banget sih, sebenarnya nggak ribet, cuma ya konsistennya itu, kontinuitas untuk melakukan pekerjaan yang berulang sih. Nah, ini kan kita udah ngomongin ya tadi jurusan ilmu perpustakaan tuh bagaimana. Nah, kalau dari prospek gajinya tuh kayak mana sebenarnya kalau kerja di sebuah perpustakaan gitu? Kan kita namanya kita udah kuliah, udah capek apa segala macam, biaya juga iya, waktu juga iya, kan otomatis kita pasti akan pertama kali yang dipikirin kan kerjanya kan. Benefit. Benefitnya seperti apa gitu, nah gimana itu? Wah, kalau masalah benefit itu biasanya emang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Kalau dari segi benefitnya itu ada dua segi ya, material yang tadi dibilang gaji itu sama yang non material. Tapi kalau aku sih lebih minatnya yang ke non materialnya. Gitu. Soalnya gini, jam kerja kita emang iya sama seperti yang sama teman-teman yang lainnya tuh sama. Cuma di satu sisi kita bisa nambah wawasan lagi, nambah ilmu lagi. Jadi kita mau belajar nih, misal kita kan udah nggak udah nggak usia sekolah lagi, tapi kita masih selaku kita jadi pustakawan, otomatis kan kita baca nih buku. Sebelum buku itu dilayangkan ke pemustaka atau yang minjem buku itu pasti kita kan baca dulu nih. Intinya apa bukunya ini, tentang apa. Jadi kayak pas misal nih Mbak Ida mau tanya apa, Bu, Mbak, aku mau cari buku yang tentang ini, yang recommended apa ya, kayak gitu kan. Nah, dari situlah kan aku harus bisa jelasin, ini nih buku yang ini nih cocok nih buat kamu, buku yang ini aja atau buku yang ini, kayak gitu kan. Nah, kalau yang segi non material emang banyak banget, tapi kalau yang segi material ya itu tergantung dari instansinya masing-masing sih, kemampuan. Ada beberapa instansi yang emang benar-benar appreciated banget sama perpustakaan, ada yang beberapa yang memandangnya sebelah mata, kerjanya cuma gitu aja sih. Itu masih banyak di Indonesia. Gitu. Tapi kalau di luar negeri udah enggak. Kalau dari luar negeri itu udah mereka tuh kayak appreciate banget. Jadi kayak ya emang benar-benar perpusnya dibikin bagus, kenyamanan pustakawannya emang benar-benar diperhatikan banget, sampai ya semua fasilitas disediakan ya gitu loh. Kalau di sini kan masih agak kurang. Jadi ya PR buat kita semua sih. Ya khususnya jurusan ilmu perpustakaan, nanti biar kita bikin nyaman dunia kerja kita dulu. Gimana caranya supaya kita sendiri nyaman, terus pengunjung juga nyaman. Gitu. Terus itu katanya kan perpustakaan tuh bukan cuma tempat untuk membaca kan, tapi juga untuk rekreasi gitu. Nah, menurut kamu perpustakaan seperti apa yang bisa dikatakan bahwa itu tuh perpustakaan juga bisa untuk wahana rekreasi, itu yang seperti apa gitu? Iya. Jadi aku ada pernah lihat sih, cuma aku lupa dia di channel YouTube mana. Cuma di situ tuh kayak di satu gedung perpustakaan kan, itu yang lebih tepatnya kalau dikatakan perpustakaan itu sebagai tempat rekreasi itu dia berupa gedung. Kalau dia berupa ruangan kan terbatas banget kan skatnya kan. Nah, kalau yang udah berupa gedung kayak di perpustakaan daerah itu pasti biasanya harus ada wahana anaknya. Ada tempat bermainnya gitu. Iya, ibaratkan orang tuanya mau membaca, menambah ilmu atau apa, anak bisa terfasilitasi. Terus juga tempatnya jadi rekreasi, buat tempatnya tuh nggak membosankan kan, kayak berarti nggak cuma badan kita yang rekreasi, tapi pikiran kita lebih plong aja gitu loh. Nggak terlalu kok tempatnya kayak gini banget sih, surem sumpek kayak gitu kan nggak juga kan. Kalau bayangin aja kalau kita di kafe kan,
pikiran kita jadi ada Relax relax kayak gitu gitu, kan. Itu sama kayak halnya di perpustakaan. Kalau penataannya terlalu saklek, terlalu membosankan, ya otomatis yang datang juga males banget kan datang. Tapi Iya. kalau dia penataannya bagus, dibuat senyaman mungkin, sekozi mungkin, itu jadi kayak yang datang tuh juga nyaman aja. Walaupun di perpus itu mereka nggak datang untuk baca buku, tapi mereka datang untuk sekedar mengistirahatkan pikiran-pikiran mereka yang lelah, yang setelah bekerja seharian seperti itu. Oke, kalau kita lihat kan kalau perpustakaan di luar negeri itu bukanya paling sampai ada yang sampai malam, bahkan Sampai ada yang sampai malam. 24 jam gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak yang udah seperti itu? Kalau yang aku tahu kalau nyampe 24 jam mungkin enggak. Cuma beberapa kayak yang di perpus nasional itu dia nyampe jam 8 malam sih buka. Jadi kayak malam. kita balik kerja bisa lah dikit-dikit pinjem buku, ibarat walaupun kita nggak Baca duduk di situ, nongkrong lama di situ, tapi bisa kita pinjem buku atau balikin buku, itu bisa. Oh, gitu. Nah, kalau ini soal perpustakaan di sekolah-sekolah ya, seperti yang kita tahu kayaknya tuh kalau tiap sekolah tuh kan kurang kurang mengapresiasi gitu ya dengan keberadaan perpustakaan di sekolah. Nah, kalau menurut kamu atau harapan kamu untuk perpustakaan di beberapa sekolah atau di seluruh sekolah tuh bagaimana? Sebenarnya CSR dari perusahaan itu banyak banget yang dia nyasar ke perpustakaan juga banyak. Salah satunya itu kayak Jarum, BNI, itu banyak dia Coca-Cola itu juga banyak buka CSR yang untuk perpustakaan kayak asalkan kita dikasih tempat space, itu mereka bakal buat tempat senyaman mungkin. Jadi kalau dari instansi itu tidak bisa menyediakan dari segi dana ya, kita para pustakawan harus pintar-pintar untuk mencari donatur. Oh, berarti semacam nyebar proposal gitu Iya, lah ya? nyebar proposal, nyari sponsorship, nyari perusahaan-perusahaan yang kemungkinan bisa jadi donatur kita, seperti itu. Gitu. Kalau untuk permasalahan buku nih ya, sebenarnya tuh kalau di sekolah tuh idealnya buku yang buku yang harus ada di perpustakaan sekolah tuh jenis bukunya apa aja? Tipenya sih ada dua, yang fiksi sama non fiksi, yang pendukung pelajaran sama fiksi kan. Kalau tahu sendiri kalau fiksi itu kayak novel dan lain-lain. Nah, kalau pendukung pelajaran selain buku paket itu kan ada yang kayak buku-buku pendampingan OSN, terus buku-buku ya untuk pendampingan pembelajaran mereka sih. Terus juga buku-buku umum yang kayak ensiklopedia, itu kan juga wawasan umum juga kan buat mereka, itu wajib ada. Nah, kalau yang fix tapi kebanyakan kalau yang untuk anak-anak SMP SMA itu yang paling laku ya novel. Dibanding buku pelajaran ya. Itu untuk menghilangkan kejenuhan mereka yang lagi bekerja seharian juga kan, belajar baca buku yang gitu. Lain, dengerin guru jelasin, nerangin gitu kan, kadang bosen terus akhirnya datang ke perpus, Bu, ada novel baru nggak, kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Gitu. Apakah orang-orang yang memilih jurusan ilmu perpustakaan itu pasti suka membaca? Enggak sih. Enggak. Karena di perpustakaan juga di ilmu perpustakaan sendiri juga nggak dituntut buat kita suka membaca, enggak. Gitu. Cuman ada nilai lebihnya kalau kita suka membaca. Jadi kalau kita suka membaca kan otomatis kosakata kita bertambah nih. Terus interaksi kita dengan kosakata kita bertambah, interaksi kita sama orang lain kan juga lebih nyaman kan, dengan berkomunikasi lebih lancar gitu. Dan ya itu sih tergantung orangnya aja. Tapi dari ilmu perpustakaan sendiri itu nggak menuntut yang harus pecinta buku, itu enggak. Banyak juga temanku yang dia nggak pecinta buku, dia senang IT. Jadi lebih ngarah ke IT-nya gitu kan. Soalnya kita juga ada pengembang lagi yang paling booming sih di Undip, itu pengembangan
ini Senayan Library Management System. Itu tentang apa? Itu tentang kayak aplikasi software buat administrasi perpustakaan aja sih, yang bentuknya berbasis digital gitu. Berarti udah Udah canggih otomasi ya dia. gitu kan. Terus kalau ngomongin soal otomatis kalau kuliah kan ada skripsinya ya. Skripsinya tuh yang dijadikan skripsi Bahan. apa aja bahannya gitu? Banyak banget Banyak sebenarnya. banget, Beda ya kalau dari ini sih lininya banyak banget. Kamu mau ambil jurusan apa yang sekiranya dia masuk ke perpustakaan bisa diambil. Kalau ada sangkut pautnya dengan ilmu perpustakaan itu pun bisa diambil. Ibarat kata apa namanya, misalnya taruh kata contoh kayak gini, pentingnya apa, pustakawan di bagian itu tadi manajemen apa, keperpustakaan. enggak ini yang apa namanya, ke yang di TV itu loh yang nah itu arsip kedigitalan. pentingnya pustakawan di arsip kedigitalan kayak gitu kan, itu bisa dijadikan skripsi juga. Terlebih kan ilmu perpustakaan itu bukan jurusan yang sudah lama banget, itu kan masih terhitung baru, masih belum ada sampai ulang tahun perak kan. Iya. Dulu aja belum tahu Ya gitu. itu kan maksudnya kan, jadi lini bahasan buat skripsinya itu masih banyak banget. Dari perpustakaan sendiri, dari arsip itu kan banyak banget. Kamu mau cari yang arsip kayak yang lontar yang apa, Kayak arsip papirus, segala macam lontar gitu. papirus, terus kayak yang pokoknya macam-macam, masih banyak banget bahasan untuk skripsi ilmu perpustakaan itu. Gitu. Sekarang pertanyaannya nih ya, kuliah ilmu perpustakaan susah nggak sih? Kalau dibilang susah enggak, Enggak. kalau dibilang nggak susah ya susah. Enggak, itu susah tuh. Itu. Gimana? Yang Gimana penting kita posisinya? nikmati aja sih. Intinya kita nikmatin, kita ikuti apa alurnya aja, nikmatin. Yang penting nikmatin aja, entah itu susah enggak. Kalau kita nggak nikmatin ya sama aja susah semua. Tapi kalau kita ada nikmatinnya, ya namanya juga hidup kan, naik turun Iya, gitu kan. bener Susah banget enggak tuh. itu dari sudut pandang kita sendiri. Tapi kalau kita memandang nggak susah kok, itu ya jadi nggak susah kayak gitu. Kalau buat teman-teman yang sekiranya nih udah pada S1 jurusan ilmu perpustakaan terus mau lanjut ke S2, di mana aja tuh yang ada? Yang baru aku tahu itu yang bagus itu di UI bagus. Oh, iya, ya. jelas tuh Terus ya. UIN Sunan Kalijaga yang di Jogja itu juga bagus. Itu yang kayak mimpi aku pengennya ke salah satu itu. iya. Kalau nggak di UI ya di UIN Sunan Iya. Kalijaga gitu. Iya. Kayaknya bagus-bagus banget di sana. Ya pokoknya kita doain aja ya, semoga langsung bisa S2 gitu. Amin. Lanjut lagi, kalau ngomongin soal ilmu perpustakaan kan kayaknya tuh kalau kita memandang perpustakaan tuh kan horor, adanya cuman ya buku terus nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada rasa menyenangkannya lah, apalagi buat orang-orang yang nggak suka buku gitu kan. Nah, menurut kamu gimana caranya menumbuhkan apa ya, rasa suka gitu untuk pergi ke perpustakaan atau untuk sekedar Sebentar, saya potong dulu. Iya, oke. Itu karena dulu penjaga perpusnya itu masih bukan lulusan ilmu perpustakaan. Jadi gitu mereka ya, tidak oke. memandang estetika perpustakaan, tata letak perpustakaan. Soalnya kalau di jurusan ilmu perpustakaan itu kita nanti diajarin desain interior buat perpustakaan. Oh, Jadi ada kayak juga. ada. Jadi kayak bener-bener kayak kayak anak arsitek kayak gitu kan. Maksudnya kalau arsitek kan bangunannya. Nah, Iya, kita desain desainnya. desain interiornya yang di dalamnya pengennya dikasih apa aja biar sekiranya Menarik tuh gitu. pemustaka tuh betah lama-lama di situ. Jadi kayak keterangan lampunya juga, lampunya itu yang seberapa terang, terus biar mereka nyaman, terus kelembaban AC-nya juga kita harus perhatikan kayak gitu. Itu bisa dibilang perpustakaan horor itu karena satu, penjaganya itu Penjaganya bukan berarti lulusan ya. perpustakaan. Oke. Yang kedua karena instansinya emang masih memandang perpustakaan sebagai sebelah mata. Kalau ini dua ini sudah enggak, maksudnya udah sesuai kualifikasinya yang
penjaganya udah lulusan perpus, terus juga instansi nggak memandang sebelah mata lagi, itu kayaknya perpustakaan ya nyaman-nyaman aja, malah kayaknya lebih cozy di perpustakaan daripada di ruang lainnya seperti atau di itu. kafe-kafe gitu kan. Di kafe kan bayar mahal ya, mendingan ke perpustakaan aja. Free wifi. Iya, free wifi pula ya, oke. Free wifi, terus nyaman. Biasanya juga ada yang apa tuh, bantal tidur itu loh, sofa, bin, itulah kan lagi booming banget kan Booming sekarang. ya, hits gitu. Terus terakhir nih ya, kalau apa ya, kalau perpustakaan tuh pasti kan kaitannya dengan buku gitu. Kamu punya tips nggak gimana caranya supaya orang tuh suka membaca atau suka buku dulu gitu aja lah, nggak usah membacanya dulu deh, paling nggak suka dulu sama buku gitu, ada nggak tipsnya dari kamu? Tentukan dulu hobinya, cari tahu hobimu, terus otomatis nanti kamu bakal cari tahu tentang hobi kamu itu. Bisa dari, kan bisa dari internet, bisa juga dari buku, tapi lebih nyaman itu sama buku, karena dari buku itu karena sudah terangkum, emang bener-bener udah teruji banget loh, dari buku apa, dari artikel A, artikel B, artikel C kan jadi dirangkum jadi satu buku. Dan biasanya buku lebih komplit daripada kita harus nyari di internet kan. Iya emang banyak, cuman kan masih bias. Kalau di buku kan udah jelas dari runtutan A sampai Z, ada semua referensinya. Jadi tentukan dulu. Biasanya yang paling menarik buat orang itu hobinya dulu. Jadi kayak misal hobinya mancing nih, biar dapat ikan yang besar tuh ini kayak gimana, apa aja yang disiapin, kayak gitu kan biasanya di sebuah buku juga ada gitu. Oke. Nah, tadi udah banyak banget ya benefitnya kalau masuk jurusan ilmu perpustakaan. Tadi yang pertama bisa belajar bahasa asing ya. Tadi ada bahasa Belanda, terus tadi juga sempat belajar desain interior ya. Jadi bukan cuman arsitek aja yang bisa belajar soal kayak gituan. Terus tadi yang ketiga persoalan benefit ya. Benefit itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal tadi pengalaman apa segala macam. Dan satu lagi nih yang buat lulusan ilmu perpustakaan atau lulusan SMP yang bercita-cita ingin jadi PNS. Jurusan apa? Dunia perpustakaan itu masih banyak banget lowongan yang membutuhkan para lulusan ilmu perpustakaan, khususnya di perpustakaan sekolah. Itu butuh banyak banget. Misalnya kamu tahu sendiri kan, satu sekolah, misal kamu tahu sendiri nih, satu kabupaten ada berapa sekolah SMP, ada berapa sekolah SMA, ada berapa sekolah SMK, ada berapa universitas, dan itu semua pasti punya perpustakaan. Jadi peluang besar buat kalian para anak SMP, anak SMA dan anak lulusan ilmu perpustakaan, sering-seringlah main ke tempat-tempat itu. Siapa tahu itu jadi tempat kerja kalian kan. Jadi benefitnya keempat tadi itu ya, mudah banget kalau mau jadi CPNS buat kalian cowok-cowok yang sekiranya minder kalau mau pergi ke rumah mertua karena takut ditanyain seorang PNS atau bukan, masuklah ke jurusan ilmu perpustakaan. Pasti banyak banget benefit yang akan kalian dapetin juga. Oke. Terakhir satu lagi ya, saran atau mungkin harapan kamu untuk dunia perpustakaan ke depannya seperti apa? Lebih mengedepankan untuk yang generasi muda sih. Jadi pegawainya gitu. Enggak, kita buat perpustakaan itu merevitalisasi perpustakaan menjadi dia nyaman buat anak-anak muda kayak gitu. Jadi kita nggak pandangan orang tuh nggak melulu perpustakaan tempatnya buku tuh, enggak. Jadi kayak di perpustakaan tuh kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan kita bisa mendapatkan pengalaman yang emang berkesan buat kita, kayak dari datang nggak tahu apa-apa terus keluar dari perpustakaan ada ilmu yang didapat seperti itu. Tahu segalanya gitu aja dengan paling nggak walaupun satu atau dua hal yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan, itu satu kemajuan juga kan. Itu tadi bincang-bincang kita sangat bermanfaat banget ya, meskipun cuman sedikit, meskipun juga tadi banyak banget gangguannya, mohon maaf ya.
nonton video ini. Jangan lupa klik like, Komen. subscribe, komen dan sebagainya. Pokoknya ditunggu komen-komentar kalian yang positif tentunya di kolom di bawah. Oke. Thank you for watching.